Halo semua sahabat sosial, bertemu lagi di YouTube channel saya JNR Story. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai apakah semua warga miskin atau keluarga prasejahtera itu mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Jika memang mereka mendapatkan bantuan, mengapa jenis bantuannya itu berbeda-beda? Apakah ada sistem yang mengatur sehingga bantuannya berbeda-beda? Jika memang ada, sistem apakah itu? Untuk menemukan jawabannya, teman-teman jangan lewatkan, tonton sampai habis video ini. Banyak yang bertanya, dari manakah sebenarnya pemerintah mengambil data keluarga miskin sehingga mereka mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah? Jawabannya adalah pemerintah pusat mengambil data tersebut atau data keluarga miskin tersebut dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS milik Kementerian Sosial yang dikelola oleh pemerintah desa untuk proses pemutakhirannya. Data terpadu kesejahteraan sosial tadi atau DTKS dikelola oleh Kementerian Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 untuk mengelola keluarga atau masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Kemudian pertanyaan yang lainnya, kenapa semua warga miskin itu tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah berupa BPNT atau PKH, sedangkan kondisi mereka jauh lebih buruk dibandingkan tetangga mereka yang mendapatkan bantuan PKH, BPNT, dan yang lainnya dari pemerintah pusat? Jawabannya, semua warga miskin mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Hanya saja jenis bantuannya berbeda-beda. Antara keluarga miskin satu dengan keluarga miskin yang lain tidak sama mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena tingkat kemiskinan mereka, itulah yang membedakan mereka mendapatkan bantuan sosial yang berbeda-beda. Jika semua warga miskin mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, lantas mengapa bantuannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya? Nah, di video kali ini saya akan menjawabnya tentang mengapa masyarakat miskin mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, tapi jenis bantuannya berbeda-beda antara keluarga miskin satu dengan keluarga miskin yang lainnya, sedangkan kondisi ekonominya jauh lebih buruk ketimbang mereka yang mendapatkan bantuan sosial lebih banyak dari pemerintah berupa program keluarga harapan atau PKH, bantuan panganan tunai, kartu Indonesia Sehat, atau kartu Indonesia Pintar. Untuk mengelompokkan keluarga prasejahtera atau keluarga miskin, maka ada sistem yang digunakan untuk mengelompokkan hal tersebut. Nah, sistem tersebut dinamakan dengan desil. Mungkin sahabat sosial belum tahu apa itu desil. Desil adalah sebuah pengelompokan masyarakat dengan perhitungan per 10%, dikhususkan untuk mengelompokkan masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin atau keluarga prasejahtera. Setidaknya ada 4 kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai keluarga prasejahtera, yaitu keluarga sangat miskin dengan perhitungan 0-10% berada di desil 1, kemudian keluarga miskin dengan perhitungan 11-20% berada di desil 2, kemudian keluarga hampir miskin dengan perhitungan 21-30% berada di desil 3, dan yang terakhir keluarga rentan miskin dengan perhitungan 31-40% berada di desil 4. Mungkin sahabat sosial bertanya, mengapa yang masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial itu hanya 40% saja? Karena salah satu cara untuk menganalisis indikator sosial ekonomi keluarga prasejahtera yaitu ada di angka 40% ke bawah dengan pendapatan ekonomi mereka sangat rendah. 10% dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan perlindungan sosial dan penanggulangan angka kemiskinan baik dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apa saja jenis bantuan yang diterima keluarga prasejahtera jika mengacu pada sistem desil 1, 2, 3, dan 4. Desil 1 yaitu kumpulan kelompok keluarga prasejahtera dengan penghasilan mereka itu di bawah 10% paling rendah. Keluarga sangat miskin atau keluarga prasejahtera yang berada di desil 1, mereka berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat berupa program keluarga harapan atau PKH, bantuan panganan tunai atau BPNT, kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan kartu Indonesia Pintar atau KIP. Tapi jika ada keluarga prasejahtera kemudian berada di desil 1 dan mereka tidak memiliki anak sekolah, maka mereka tidak berhak mendapatkan 4 bantuan sosial, tapi mereka hanya mendapatkan 2 bantuan sosial saja, yaitu bantuan pangan non tunai atau BPNT
dan Kartu Indonesia Sehat. Sama halnya dengan keluarga prasejahtera yang tertera pada desil 3, mereka hanya mendapatkan bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan Kartu Indonesia Sehat saja. Kemudian, jika ada keluarga sangat miskin, hanya memiliki anak usia dini 0-6 tahun, maka ia berhak mendapatkan 3 bantuan, yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, dan Kartu Indonesia Sehat. Desil 2, yaitu kumpulan keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial berupa Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Dalam desil 2, walaupun keluarga tersebut memiliki anak sekolah, tapi tidak menjamin mereka mendapatkan 4 bantuan sekaligus, yaitu PKH, KIS, KIP, dan BPNT. Karena kondisi ekonomi yang berada di desil 2 jauh lebih baik dibandingkan mereka yang berada di desil 1, sehingga bantuan yang mereka terima hanya bantuan pangan non-tunai, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Desil 3 merupakan kumpulan kelompok keluarga hampir miskin yang hanya mendapatkan 2 bantuan sosial saja dari pemerintah, berupa Kartu Indonesia Sehat dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Kenapa keluarga yang hampir miskin ini hanya mendapatkan 2 bantuan sosial saja dari pemerintah? Karena kondisi ekonomi mereka jauh lebih baik ketimbang kondisi ekonomi yang berada di desil 2 dan kondisi ekonomi yang berada di desil 1. Tapi tenang, mereka mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, yaitu BPNT yang dicairkan setiap bulannya. Dan kenapa mereka hanya mendapatkan 2 bantuan? Karena pendapatan mereka di atas 21-30%. Kemudian desil 4 merupakan kumpulan keluarga rentan miskin yang hanya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah berupa Kartu Indonesia Sehat saja. Walaupun keluarga rentan miskin ini memiliki anak sekolah dan anak usia dini, tetap mereka hanya mendapatkan 1 bantuan sosial saja dari pemerintah, yaitu Kartu Indonesia Sehat, karena ekonomi mereka jauh lebih baik daripada keluarga yang berada di desil 3, desil 2, dan desil 1. Maka jenis bantuan yang mereka terima hanya Kartu Indonesia Sehat saja. Jadi, dari keempat kelompok masyarakat prasejahtera tadi, berdasarkan tingkatannya masing-masing, kesemuanya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Hanya saja jenis bantuannya yang berbeda-beda, karena itu semua ditentukan oleh tingkat kemiskinan berdasarkan sistem desil yang telah disebutkan tadi. Seharusnya semakin miskin suatu keluarga, maka semakin banyak pula bantuan sosial yang ia terima dari pemerintah. Pun sebaliknya, semakin sejahtera suatu keluarga, maka tidak ada lagi bantuan sosial yang ia terima, walaupun namanya tercantum di data terpadu kesejahteraan sosial atau masuk dalam kategori desil 1, 2, 3, dan 4. Jadi bagi keluarga prasejahtera jangan ada lagi kalimat saya tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Sedangkan di rumah kita memiliki Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT dari pemerintah. Itu semua merupakan bantuan sosial dari pemerintah. Hanya saja bantuannya beda-beda karena itu semua ditentukan oleh tingkat kemiskinan yang telah ditentukan tadi berdasarkan desil 1, 2, 3, dan 4. Lantas bagaimana dengan keluarga sangat miskin, kemudian namanya tercantum di data terpadu kesejahteraan sosial, kemudian masuk dalam kategori desil 1, 2, 3, dan 4, tapi sampai saat ini belum sama sekali mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Apakah bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah? Apakah ada peluang mendapatkan bantuan dari pemerintah? Tunggu jawabannya di video selanjutnya. Sahabat sosial, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai semua warga miskin mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Hanya saja jenis bantuannya yang berbeda-beda, tergantung tingkat kemiskinan yang telah disebutkan tadi. Jika ada pertanyaan, jika ada penjelasan yang tidak dimengerti, silahkan beri komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kedepannya bisa menciptakan, memproduksi, dan memberikan konten-konten yang baik, positif, edukatif, dan inspiratif. Salam PKH Santun.